Untuk apa pendekatan pembelajaran yang Ibu Vika gunakan di dalam kelas untuk memastikan semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus dapat belajar secara efektif. Kalau kita di sini anak-anak saya ngajar kelas 6 anak tunawicara. Pendekatannya kalau kita sih sama anak-anak normal itu yang berbeda adalah kita komunikasinya. Kalau masalah pembelajarannya itu hampir sama dengan anak-anak di sekolah reguler ya. Cuma memang tingkat kesulitan materinya yang berbeda sama anak-anak reguler. Kalau di sini kelas 6, kalau dulu anak saya di kelas 4 sama materinya sama anak kelas 6 di sini gitu. Kemudian kalau pendekatannya berdiferensiasi ya kalau sekarang itu. Nah, dari dulu sebenarnya kita di SLB sudah pakai itu sebelum ada berdiferensiasi ini. Karena memang anak-anak kita itu kadang tunarungu-wicara tapi dia IQ-nya nggak sama kan, kadang ada yang double dia jadinya, ada IQ-nya agak kurang, sama tunarungu-wicara juga, jadi itu pembelajarannya beda jadinya sama anak yang satu dengan anak yang lain gitu. Jadi kita di sini pendekatannya itu berdiferensiasi, menyesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan si anak. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, dalam mengimplementasikan pendekatan student centered learning, bagaimana Ibu Vika melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran? Kalau kita kebetulan siswa kita kan nggak banyak, satu kelas itu kalau saya kebetulan sekarang ada 6 orang, jadi satu-satu kalau kita ada program khusus di sini, kalau maksudnya berpusat pada siswa, ya memang kita sama siswanya udah nggak karena kelasnya nggak gemuk ya, nggak besar, ya memang kita gininya sama siswa, pusat sama siswanya. Menyesuaikan sama kebutuhan sama ini kembali ke tadi ya. Bagaimana Ibu Vika mengadaptasikan pendekatan pembelajaran untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh siswa dengan kebutuhan khusus tersebut? Kalau kita di sini pendekatan pembelajarannya itu tadi berdiferensiasi, cuma kalau anak tunarungu wicara itu lebih ke media pembelajarannya. Kalau saya di kelas itu pakainya gambar itu harus ada, minimal ada gambar. Di materi saya misalnya cuaca gitu kan, mendung harus ada gambar mendungnya ya. Oh, ini loh, ini namanya mendung, isyaratnya apa, terus ini loh gambarnya, oh ya tahu pasti gitu. Kalau tanpa gambar kita bilang mendung aja susah kan menjelaskan ke anak-anak tunarungu wicara gitu. Jadi minimal saya harus ada gambar. Itu sih yang saya terapkan selama ini di kelas. Berarti berbentuk PowerPoint kayak video gitu juga apa? Enggak, kalau PowerPoint karena kita LCD terbatas di sini, print out itu loh, gini anak-anak itu kayak dulu LKS, nah pakai yang kayak gitu saya. Pakai buku berarti ya semua. Iya, printan itu saya, tapi selalu pasti materi saya ada gambarnya. Saya apapun materinya pasti ada gambarnya. Saya sumber daya alam ada yang bisa diperbarui, ada sawah, terus saya isi ini gambar sawahnya, hutan, ada hutannya, ada hewannya, ini hewannya, gitu. Saya pasti ada. Baik, dengan selanjutnya, model pembelajaran apa yang Ibu Vika gunakan di kelas inklusi dan apa alasan pemilihannya? Model pembelajaran apa ya, kita nggak terlalu berpatokan sama model pembelajaran apa gitu ya. Kalau saya, khususnya saya sendiri di kelas itu nggak ada model pembelajaran khusus yang saya pakai. Yang penting materi itu bisa saya sampaikan ke anak dan si anak paham apa yang saya sampaikan, gitu aja sih selama ini. Itu tadi cuma ngelihatnya itu aja, sekarang si anak nih sama nggak kemampuannya, kalau beda ya kita lainin materinya, gitu aja sih. Saya nggak pakai modal pembelajaran yang khusus karena kalau teori, secara teori mungkin ya modal pembelajaran A, B, C macam-macam ya. Sebenarnya saya sudah di luar kepala, hilang ya. Karena di zaman kuliah udah lama banget, dan sekarang sebenarnya masih ada sih kita pelajarin, tapi di kelas sendiri saya nggak terlalu berpatokan sama model pembelajaran apa. Gitu.
Kayak selanjutnya, apakah ibu menggunakan model pengajaran berbasis proyek atau model kooperatif dalam pembelajaran yang tadi menyesuaikan, menyesuaikan nih, beda. Jika ya, bagaimana cara model ini mendukung siswa dalam pembelajaran? Kalau proyek biasanya apa ya, di keterampilan ada tuh kita buat, kemarin dapat apa ya, lagi proyek mereka buat poster, jenis materialnya itu dapat kemarin, materi energi kemarin ada kita bikin poster untuk proyeknya. Ada itu sih, keterampilan sih paling banyak ya kita proyeknya. Berarti kalau nggak proyek, nggak bersifat keterampilan sesuatu belajar secara mandiri ya? Apa gimana? Mandiri maksudnya? Kayak kan misalnya nggak semua mata pelajaran kan berbasis proyek kan? Nggak semua. Misalkan menurut materinya ya, apa? Ya selanjutnya, apa strategi pembelajaran yang ibu anggap paling efektif nih dalam mendukung siswa agar dapat memahami materi dengan baik? Strategi pembelajaran. Strateginya kira-kira kalau ada strategi pembelajarannya apa aja ya? Yang gini. Paling Saya itu ya, kalau strategi ya itu menyesuaikan ya? menyesuaikan kemampuan si anak aja. Nggak ada strategi khusus di dalam ini. Apa ya? Nah, itu sih. Kalau anak tunarungu bicara ini kita ada isyarat, ada baca bibir. Kalau itu kan dia jadi namanya komunikasi total. Nah, strateginya itu kita biar anak-anak itu paham. Jadi kalau bicara kita nggak bisa langsung yang ngebut gitu ngomongnya, harus pelan-pelan. Cuaca mendung gitu misalnya, kita harus pelan-pelan, dia baca bibir kita juga sambil kita beri syarat. Nah itu sih strateginya kalau di tunarungu bicara gitu, nggak bisa yang ngoceh sendiri panjang gitu, enggak, kita harus pelan-pelan ngomongnya. Sama itu tadi strateginya pakai gambar-gambar dilengkapin. Kalau saya nggak ada gambar nih misalnya, apa gitu dia nggak tahu, oh bisa langsung apa? Kita kan ada HP nih sekarang, gampang dah langsung search Google, ini loh maksudnya. Oh iya begitu dia. Gitu. Nah misalkan Bu, di dalam kelas kan nggak semua siswa tuh mengidap kebutuhan yang sama kan, kebutuhan khusus yang sama kan. Nah apa strategi Ibu untuk menghadapi hal tersebut agar siswa itu semua dapat memahami materi yang Ibu ajarkan gitu. Saya luruskan sedikit ya, kalau kita di SLB itu bukan sekolah inklusi, tapi kita sekolah khusus. Jadi satu kelas semua sudah anak berkebutuhan khusus dan satu kelas itu sama. Kalau saya anak tunarungu ya tunarungu aja, yang tunanetra ya tunanetra aja. Jadi nggak dicampur. Kita bukan sekolah inklusi ya, kita sekolah khusus namanya. Sudah memang di dalam satu kelas itu ya semua anak berkebutuhan khusus gitu deh. Jadi kalau kayak saya di tunarungu bicara ya kebutuhannya hampir sama, isyarat, gambar itu tetap sama dari mereka. Bukan sekolah inklusi ya, kalau inklusi kan anak reguler dicampur sama ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Saya anggapnya gini, bahwa satu kelas itu kan satu berbeda-beda campur-campuran ini, misalnya tunanetra, tunarungu, dicampur beda. Kita ada kelas A untuk tunanetra, kelas B untuk tunarungu bicara, C tunagrahita, D untuk kelas tunadaksa. Ada autis juga, tapi kita di sini autisnya digabung sama tunagrahitanya. Cuma kalau memang dia berat, penanganannya itu agak berat, kita kasih waktu, ada yang kelas pagi, ada kelas siang gitu. Kalau di kelas saya tunarungu bicara sebenarnya sama semua, anak-anak tunarungu semua. Gitu. Selanjutnya, nah jika dalam suatu kondisi kan Ibu mengajar siswa-siswa Ibu kan agak perhatiannya kurang ke materi yang Ibu paparkan, kurang fokus. Nah, gimana Ibu cara Ibu untuk mendapatkan perhatian para siswa itu untuk memahami materi yang Ibu ajarkan itu? Anak-anak tunarungu kebetulan memang gitu ya, dikit aja ada yang lewat nih langsung dah matanya gini, gitu kan lain-lain. Kalau kita pertama menarik perhatian dia dulu, kita gebrak meja, nggak kayak di sekolah reguler ya, karena susah kita bangun colek dulu anaknya kan gitu ya, gebrak mejanya. Dia kan masih ada gini tuh, dia kaget, dilihat lagi
lagi kembali ke kita fokusnya dia. Kemudian saya di kelas itu saya tutup pintu kelas saya tutup, jadi kalau ada teman-teman yang lewat meminimalisir lah gini fokusnya dia gitu. Jadi kan kalau dia ditutup dia nggak bisa meleng kan ke sana, ada yang lewat gitu, nggak, masih bisa kita minimalisir gitu. Kedua itu dah kalau dia udah kadang lihat keluar, kita gerak mejanya, dia masih gitu lagi dah menoleh ke kita gitu. Itu aja sih. Biar nggak teralihkan pandangan. Iya, biar nggak teralihkan. Atau enggak kalau pas kita terangin apa gitu, kapannya yang kita inginkan gitu. Itu sih kalau normal kan mungkin dipanggil ya, Angga jangan lain-lain gitu, kita nggak bisa, harus dicolek anaknya kalau dia lagi lain itu, makanya kita harus ada suara yang mengalihkan fokusnya dia gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menerapkan pendekatan di dalam model pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas? Tantangan utamanya? Ya, tantangan utamanya dalam mengajar di pelajaran tunarungu ya. Ya. Kalau saya di tunarungu itu terutama kan anak-anak keterbatasan bahasa, komunikasi dia kurang kan, jadi ya itu kita materi itu kadang sudah kita kasih besok dia lupa lagi. Tantangan terberat itu anak-anak tunarungu ya, kayak kemarin COVID nih, kita udah ajarin nih 1, 2, 3 sampai kosakata banyak nih udah hafal dia, syaratnya udah hafal, libur nih lama, balik ke kelas lupa lagi dia. Jadi itu harus kita ulang-ulang terus materinya. Tantangannya di sana. Anak-anak itu kalau dia kita kan ada asrama nih. Kalau anak-anak yang di asrama biasanya mereka lebih cepat belajar, lebih lama ingatannya untuk materi-materi yang kita pelajari. Karena mereka kan tetap nih komunikasi sama temannya, ini isyaratnya mereka lebih berkembang pesat daripada anak-anak yang di rumah. Kalau di rumah kan mereka nggak berisyarat, nggak gini kan. Kalau yang di asrama lebih cepat biasanya tanggap sama kita. Dia cepat bersosialisasi. Iya, sosialisasi sama temannya dia. Pertanyaan selanjutnya, masih banyak deh ya? Enggak, masih dikit. Oh ya, saya mau jemput jam 9 lupa ya. Kita sedikit loh. Terakhir nih ya, Ibu Vika nih, apakah merasa perlu untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran berdasarkan perkembangan atau perubahan kebutuhan siswa di dalam pembelajaran itu seiring waktu? Kita berkembang sesuai zaman, pasti seharusnya ada ya perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk model pembelajarannya diganti-ganti seperti itu kan. Seharusnya memang diperlukan itu model pembelajaran lebih bervariasi juga biar anak-anak nggak bosan di kelas kan. Perlu sih menurut saya. Kalau perlu seperti itu, kedepannya apa yang perlu ditingkatkan? Ada apa sih? Itu saya mungkin model pembelajarannya harus lebih bervariasi ya yang saya terapkan di kelas gitu. Saya selama ini itu aja sih. Karena anak tunarungu bicara ya, lebih ke media gambar, ke video. Biasanya saya bawa laptop juga karena saya 6 orang, saya punya laptop sekolah. Karena itu terbatas kan kita pakai harus ganti-ganti. Kalau saya putar video 2 laptop saya cukup. Saya bagi 3 orang 4 orang gitu. Saya nonton video pakai itu kalau anak bosan. Kadang kita ada permainan juga. Terakhir itu dapat main apa ya? Di videonya itu di kelas ada kita game-game gitu ya. Kayak icebreaker gitu. Iya, gitu. Mungkin dari saya sekian pertanyaannya.